Konflik di tanah Papua muncul dari daerah pemekaran yang kaya SDA. Tanggal 15 Juni tahun 2022, 1:30 WP Sorong. Suara Papua, Kom Perwakilan Sinode GKI di Tanah Papua PDT. Dora Balubun menyebutkan rencana pembentukan daerah otonom baru, DOB, akan menghasilkan perpecahan bagi orang Papua. Hal itu disampaikan Pendeta Dora dalam paparannya pada diskusi publik yang digelar Kontras, bertajuk, Menyoal Daerah Otonomi Baru, Benarkah untuk Menyelesaikan Masalah di Papua? Pada Senin, tanggal 13 Juni tahun 2022. Bagi saya, pemekaran hanya akan menghasilkan perpecahan bagi orang Papua dan kembali pada kesuku-sukuan yang ada sebelum Injil masuk. Otsus membuka wilayah-wilayah pemekaran baru dan pada Undang-Undang Otsus tahun 2001 sebelumnya sudah banyak daerah di Papua dimekarkan, tetapi justru menimbulkan situasi baru yakni konflik, katanya. Dalam pengamatan Pendeta Dora, saat ini konflik yang terjadi di tanah Papua justru muncul dari daerah pemekaran. Seperti Intan Jaya, Nduga, Maibrat, Pegunungan Bintang, dan Ilaga, itu semua daerah-daerah pemekaran yang kaya akan sedanya, dan karena pemekaran terjadi, maka terbukanya ketahanan masyarakat, ujarnya. Kemudian, ia menyebutkan karena wilayah tersebut merupakan daerah pemekaran, makanya pemerintah mengirim aparat keamanan untuk mengisi daerah pemekaran baru tersebut. Kehadiran aparat keamanan baru ini kemudian menghadirkan konflik baru karena daerah pemekaran yang fasilitasnya belum disiapkan mengakibatkan fasilitas umum misalnya sekolah dan pemukiman, kemudian digunakan menjadi pusat komando aparat yang pada ujungnya mengorbankan masyarakat, kata Balubun. Ia mencontohkan misalnya di Kabupaten Intan Jaya, fakta menunjukkan sekolah di sana menjadi tempat markas aparat TNI. Masalahnya sama, karena situasi keamanan yang tidak kondusif, sehingga masyarakat harus mengungsi keluar. Oleh karena itu, akhirnya sejak 2019 itu anak-anak sudah tidak sekolah hingga saat ini. Fasilitas pendidikan terbengkalai, kemudian fasilitas kesehatan tidak berfungsi karena pekerjanya keluar dengan alasan keamanan, sehingga masyarakat juga keluar, tambahnya. Hingga saat ini, kata Dora, kondisi memprihatinkan tersebut masih terjadi di mana-mana, dan mayoritasnya adalah terjadi pada daerah pemekaran. Karena masyarakat di daerah tersebut dikontrol oleh aparat, ia menyebutkan masyarakat setempat dalam beraktivitas misalnya berkebun harus melapor ke aparat. Lalu terjadinya perlawanan dari masyarakat, karena saat ini rakyat merasa terancam apabila hadirnya aparat di daerah mereka. Konflik yang terus terjadi di Papua sampai saat ini belum teratasi, untuk itu pemekaran yang diusulkan oleh elit-elit politik akan mengakibatkan kontradiksi atau perlawanan, tuturnya. Dalam kesempatan itu, ia juga mempertanyakan alasan tergesa-gesanya pemerintah mendorong pemekaran Papua. Berapa banyak sih orang Papua saat ini? Dengan adanya pemekaran, maka orang Papua tidak akan mencukupi kebutuhan yang ada, sehingga muncul orang dari luar datang untuk mengisinya. Pendeta Dora menilai situasi itu akan menimbulkan persaingan yang kurang sehat, karena orang Papua belum dipersiapkan secara khusus untuk bagaimana menghadapi pemekaran wilayah. Pemekaran ini untuk siapa? Untuk orang Papua atau bukan? Tanyanya. Untuk itu, ia meminta agar pemerintah pikirkan orang-orang Papua yang belum dipersiapkan menghadapi pemekaran. Solusinya mudah saja, pemerintah harus sadar bahwa dengan elit politik yang ke Jakarta dan mengusulkan ini dan itu, tetapi harus paham bahwa itu elit politik yang telah menikmati kekuasaan, ujar Dora. Para elit politik yang ke Jakarta dan mengusulkan ke pemerintah pusat untuk pemekaran segera dilakukan, imbuhnya, kebanyakan para pimpinan daerah yang akan segera habis masa jabatannya. DOB untuk melemahkan Papua. Haris Azhar, Direktur Eksekutif Lokataru, mengatakan, sebelum carut-marut DOB, bahwasanya perubahan Undang-Undang Otsus pun sempat menjadi bahan perdebatan dan berujung pada penolakan oleh masyarakat Papua, hingga MRP masih